Dan teman-teman yang terkasih, selamat datang. Hari ini kita memasuki Triduum hari kedua, menyongsong Hari Raya Santo Arnoldus Jansen, pendiri Serikat Misi, dan kita sekalian yang bernaung di dalamnya. Tema umum Triduum dan perayaan Hari Raya Santo Arnoldus Jansen 15 Januari 2025 adalah dari segala penjuru, setiap orang bersaksi tentang terang sejati Yesus Kristus. Setelah kita merenungkan subtema berbela rasa, hari ini kita diajak untuk merenungkan subtema yang kedua, yaitu peziarah harapan. Untuk itu, marilah kita mengawali Triduum hari kedua ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Yang Maha Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Kemarin sore pada waktu menjelang matahari terbenam, saya mendapat informasi dari Ibu Sarah bahwa lurah sudah ditutup dan kemungkinan kita tidak mendapatkan surat izin untuk mengadakan perjalanan hari ini ke Tunggalan PU. Saya bilang kepada Ibu Sarah, anak-anak sudah latihan marching band. Ibu dan Ibu Lia tolong agar malam ini, hari ini juga mendapatkan izin. Mereka berdua bersusah payah dari satu tempat ke tempat lain dan mereka mendapatkan izinan tepat jam 6 lewat. Ibu Sarah menyampaikan bahwa sudah dapat izin. Satu keberanian dari Ibu Sarah dan Ibu Lia. Keberanian seperti ini sudah dilakukan oleh Arnoldus Jansen. Arnoldus Jansen adalah pribadi yang berani, dan karena itu marilah kita punya harapan. Tapi harapan itu jika tidak dibarengi dengan keberanian, maka harapan itu sia-sia. Mari kita berjuang agar semakin hari ada keberanian dalam diri kita untuk berjuang untuk sesuatu yang baik. Saya mengaku kepada Allah dan kepada bahwa saya telah berusaha dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berusaha sungguh berusaha. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Praha Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau menjadikan kami makhluk baru dalam Kristus, terutama dalam diri hamba-Mu Santo Agnus Jansen, yang dengan berani mendirikan 3 tarekat, karena ia yakin bahwa 3 tarekat ini dapat menjadi saluran keselamatan dan kebahagiaan. Kami mohon semoga keberanian yang dimiliki juga menjadi bagian dari hidup dan karya kami, bagi adik-adik peserta didik, bagi Bapak Ibu pegawai, juga bagi siapa saja yang mengabdi di lembaga pendidikan ini. Kami sampaikan syukur dan harapan ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudariku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Allah Dia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada doa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar di dalam Anaknya yang Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan berkenan kepada umatnya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya, biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umatnya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umatnya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umatnya. Umat dipersilakan berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
bagi mereka yang diam di negeri yang di dalamnya maut telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahului. Yang mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah sabda Tuhan. Pater, Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Tema Triduum hari yang kedua yakni pesiara harapan. Ada dua kata dalam tema ini, pesiara dan harapan. Pesiara adalah orang-orang yang sedang dalam satu perjalanan atau bersiara. Bersiara secara fisik, berjalan ke satu tujuan. Misalnya bersiara ke tempat-tempat suci seperti Gua Maria, Tanah Suci, dan juga taman doa lainnya. Harapan. Dalam bersiara ada harapan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, ingin memperoleh sesuatu yang bermakna dengan satu usaha dan perjuangan. Ada tiga kebajikan rohani dalam tradisi kehidupan seorang Kristiani, yakni iman, harap, dan kasih. Harapan adalah penantian dengan penuh kepercayaan akan berkat ilahi dan pandangan Allah yang membahagiakan. Kebajikan ilahi yang olehnya kita merindukan kerajaan Allah, yakni Allah yang merajai hidup kita dan kehidupan abadi yang membahagiakan. Karena dengan berharap kepada janji-janji Allah yang tidak akan pernah Ia tinggalkan kita. Kebajikan harapan merupakan kerinduan kebahagiaan yang telah diletakkan di dalam hati setiap manusia. Maka berdasarkan beberapa arti ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa mengharapkan yang kita harapkan senantiasa dilandaskan dan selalu disertai oleh Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Pesiara harapan. Paus Fransiskus merancang tahun 2025 sebagai tahun Jubileum
tahun rahmat, di mana tahun rahmat ini Paus ini mengungkapkan bahwa kita harus mengobarkan api harapan yang telah diberikan kepada kita dan membantu setiap orang untuk memperoleh kekuatan dan kepastian yang baru untuk menatap masa depan dengan hati jiwa yang terbuka serta percaya kepada Allah dengan visi dan misi ke depan. Sebagai pesiarah, kita sedang bersiarah dengan satu harapan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Maka Paus mengatakan, hidup tanpa harapan itu sia-sia, yang artinya sederhana. Di sekolah tanpa cita-cita itu juga sia-sia. Maka dalam surat pertama Yohanes yang telah kita dengar pada bacaan pertama hari ini, bahwa setiap orang yang berdoa mengharapkan agar doanya terkabul atas kehendak Allah. Misalnya kita berdoa dalam doa Bapa Kami dikatakan, Bapa Kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, jadilah kehendak-Mu. Di sini kita mengharapkan agar doa kita dikehendaki oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah dengan harapan kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Santo Arnoldus Jansen sebagai pesiarah harapan, ia bersandar dan percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Santo Arnoldus yakin bahwa penyelenggaraan Allah dalam dirinya, bahwa kesediaan Allah untuk membimbing dalam seluruh pesiarahan hidupnya. Ia melihat dan mengalami Allah sebagai sumber segala sesuatu, sumber segala harapan yang terwujud. Santo Arnoldus Jansen adalah pribadi yang percaya dan beriman teguh pada perencanaan dan kehendak Allah. Ia percaya bahwa Allah selalu mempunyai rencana yang indah dan baik atas hidup setiap manusia. Dalam kekuatan iman yang tajam akan penyelenggaraan Allah atas rencananya, ia mendirikan serikat-serikat misi, meski dalam situasi waktu itu adalah situasi politik yang sangat kurang menguntungkan. Namun ia memiliki harapan yang teguh. Satu-satunya tumpuan harapannya adalah penyelenggaraan ilahi. Santo Arnoldus yakin dan percaya bahwa di tengah situasi-situasi yang sulit sekalipun, Allah tidak pernah tinggal diam, tetapi Allah senantiasa menyertainya. Santo Arnoldus yang yakin bahwa di dalam setiap rencananya pasti akan terwujud dengan satu kekuatan, yakni kekuatan dari Allah. Rasa empatinya terjawab dalam rencana Allah dalam mendirikan serikat misi yang sudah tersebar kurang lebih di 70 negara di dunia. Ia percaya dan yakin bahwa Allah akan menyelesaikan pada waktunya. Itulah harapannya. Dan kita pun percaya bahwa Allah senantiasa menyertai perjalanan hidup kita teristimewa dalam dunia pendidikan saat ini. Maka satu pesan dalam tema pesiarah harapan hari ini, yakni pasrahkan cita-cita dan harapan kita pada kehendak dan penyelenggaraan Allah. Biarkan Allah menyelesaikan sesuai dengan rencananya, bukan rencana kita. Kita yakin bahwa Allah selalu hadir di dalam setiap peristiwa hidup kita, kapan dan di mana saja kita berada, asalkan kita selalu dekatkan diri padanya lewat doa dan devosi serta siaran ke tempat-tempat siaran. Semoga. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita imankan kepada saya. Aku percaya
Mari kita dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan ini kepada Tuhan yang senantiasa mendengarkan kita. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah kami. Agar kita selalu menjadi alat untuk damai Kristus, marilah kita mohon, Tuhan dengarkan kami. Semoga kita selalu siap untuk mendengarkan sabda Allah dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkan kami. Semoga serikat kita dapat berkembang dalam kekuatan dan pengetahuan akan sabda. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkan kami. Agar semua orang pada satu waktu dapat mengetahui kuasa sabda. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkan kami. Seperti pendiri kita, semoga kita pun mempunyai keberanian untuk mengubah hidup kita sendiri bila perlu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkan kami. Seperti pendiri kita, semoga kita pun mengabdikan diri kita sepenuhnya bagi karya misi. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkan kami. Kita mendoakan keselamatan jiwa Pater Ami Romero dari Roma, Pater Enrico, Pater Witz dan Pater White, Bruder Jan de Kutz dari Nederland Belgia, Suster Laurena Utrecht, Suster Petronila Lisi, Suster Reynula Ruten, Suster Bogistawa Anajon, Suster Ineria Dionisia Honorio da Silva, juga anggota-anggota keluarga kita yang sudah mendahului kita. Semoga mereka semua boleh menikmati sukacita pagi Yesus. Marilah kita Allah Bapa di surga, demikianlah permohonan-permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Amin. Suci
dari saudara supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, sudilah memberkati roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab pada hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dari kemuliaannya yang baru dan bahkan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgahsana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mana kemuliaan bagimu dan tak henti-hentinya berseru. Terpujilah Dia berkati. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kudus segala persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela dan mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan hingga tahun datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan yang Paus kami Fransiskus, Uskup kami Hieronymus, serta semua orang iman. Kami mendoakan secara khusus peserta didik kelas 12 yang akan mengikuti tes perguruan tinggi, jalur prestasi dan jalur tertulis. Semoga mereka semua boleh mengalami keberhasilan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal, harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami.
Tuhan Yesus Kristus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus juga telah bersabda kepada para rasul, damai yang kutinggalkan bagimu, damai yang kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Anak domba Allah. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang. Lihat anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba.
memberikan sekilas pada Allah. Kami juga bersyukur untuk mereka semua yang telah mendahului kami dan semua yang berjalan dalam misi. Bersatu dengan Yesus Kristus, Sabda yang menjelma, kami adalah murid-murid misionernya yang mengatakan kabar gembira, kerimahan dan sukacita, juga karya-karya persahabatan dan bela rasa bagi dunia yang terluka. Bapa, berilah kami ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, kuatkanlah perjalanan kami sebagai siaran harapan, dan ketika menghadapi tantangan-tantangan baru, semoga kami dapat menemukan kekuatan dengan kreativitas, kesetiaan, dan simulalitas. Santa Maria, Bunda Sabda yang menjelma, tuturlah dosa kami dengan tanda dari makhluk persekutuan dan memajukan kerjasama. Semoga cahaya putra-Mu yang memalau kegelapan menerangi hati kami dan semua manusia dan segala ciptaan. Amin. Ya Allah, Engkaulah kebenaran abadi. Aku percaya kepadamu. Engkaulah yang maha kuasa, maha murah, dan maha setia pada janji-Mu. Aku berharap padamu. Engkaulah yang maha baik dan patut dikasihi. Aku mengasihi Kau dengan segenap hati dan menyesalkan dosa terhadap-Mu. Dalam sakramen maha kudus, kasih-Mu bernyala-nyala kepadaku. Sebab itu aku rindukan di Kau Yesus. Mintalah dari Bapa bagiku Roh Kudus dengan ketujuh karunia-Nya. Agar dalam segala sesuatu aku memuliakan Allah. Amin. Mari mabuk. Allah Bapa sumber kekuatan, roti Ekaristi yang telah kami terima ini menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Semoga persiaran kami berakhir dalam kebahagiaan abadi bersama semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk Bruder, untuk Pak Panen dan anggota KOR. Terima kasih untuk Ibu Yul, kemarin kakak Bruder, dan hari ini Ibu Yul. Nanti hari Senin Pak Panen lagi membawakan renungan. Terima kasih untuk Ibu Sarah dan Ibu Lia, untuk adik-adik Marching Band yang kokoh, yang tangguh, tidak ada yang pingsan. Saya tadi dalam perjalanan hal yang saya pikirkan, saya takut ada yang pingsan. Kita tidak ada mobil ambulans, tapi ternyata kita tiba dengan selamat pergi dengan selamat. Mari kita tepuk tangan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama Dan bersama Roh-Mu. oleh peletakan tanganku ini, doa Bunda Maria dan para kudus, para leluhur kita yang sudah berbahagia di surga, doa Santo Aloysius Jansen dan Yosef Pranedemes memberkati perjalanan pulang kita, memberkati cita-cita dan harapan-harapan kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah dalam damai. Syukur kepada